Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah pada duduk aja. Aku Padahal seneng banget lagi semangat-semangatnya. Lagi semangat. Kalau orang mencari rezeki, membahas tentang rezeki, pasti semangat. Semangat, apalagi memperbanyak salawat. Kenapa? Semua pada butuh dengan rezeki itu karena Amin. merasa adalah suatu itu ada sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga dia mencarinya. Makanya pagi-pagi orang berusaha mencari nafkah untuk bisa berbagi. Karena kalau orang bekerja untuk mencari rezeki itu sebenarnya rezeki itu bisa datang. Tapi karena kita harus usahakan, makanya usahakan lebih banyak lagi. Oh iya, Bapak mau kemana sih? Udah sini aja ya, jangan kemana-mana deh. Udah terlanjur berdiri nih. Ntar kita ngobrol lagi ya. Ini ngomongin bicara masalah tentang tema hari ini. Ini jamaah yang di rumah sebagian nih yang baru nonton baru tahu nih. Hari ini temanya tentang apa sih? Tema kita pagi hari ini adalah berbisnis di jalan Allah. 1, 2, 3. Berbisnis di jalan Allah. Siapa yang mau berbisnis di jalan Allah? Ini gak kompak nih. Orang udah mau Orang nanyain. masih mau ngomong. Ngomong. Di jalan Allah. Oh, 1, 2, 3. Berbisnis di jalan Allah. Ini Masya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu inspiratif ya. Ada Bapak owner dari Rumah Makan Sederhana. Ada Bapak Bustamam. Itu Rumah Makan Sederhana, ada Rumah Makan Padang. Bener. Namanya Rumah Makan Sederhana. Aduh, tapi gini, ini bener nih. Pernah gak dengar istilah kalau misalnya bangun jangan kesiangan, bener Ibu ya? Bener. Kalau kesiangan rezekinya diapain Bu? Dipatok ayam. Nah pertanyaannya, pastikan segala sesuatu ada sebab dan akibat. Ustadz bener gak sih kalau bicara masalah tentang ayam itu kan bangunnya pasti sebelum subuh. Ya, apa bener subuh itu faktor penentu rizki? Dan apa betul kalau subuh itu adalah waktu Allah membagikan rezekinya? Pertanyaannya itu Ustadz, mohon izin penjelasannya silakan Ustadz Maulana. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbicara Rumah Makan Padang, mohon izin. Tahun 73-74 ibu saya ngidamin saya. Tahu ngidamnya apa? Makan Padang. Akhirnya, padahal orang Makassar. Makan makanan Padang. Iya maksudnya. Jangan makan Padang, susah itu. Kalau orang Makassar begitu, mau makan Padang gitu. Iya, jangan. Akhirnya anaknya suka makan makanan Padang. Alhamdulillah. Makasih banyak ownernya Rumah Makan Sederhana datang ya. Tapi sayangnya tidak ikut nasi-nasinya. Subuh itu penentu rezeki atau waktu Allah membagikan rezeki. Tapi ingat sebelum kita bahas dulu. 4 cara Allah memberi rezeki itu. Yang pertama Allah memberikan rezeki itu dengan cara tingkat yang pertama yaitu dijamin oleh Allah semua rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Sudah diatur semua rezekinya. Itulah harta yang kita kejar. Semua insya Allah. Amin. Tadi Habib Novel di segmen sebelumnya kalau lebih besar wadahnya lebih banyak. Makanya banyak. Bertahan Rumah Makan Padang lebih 100 cabangnya. Pak kasih 1 dong. 1 aja. Buat makan siang. Apalagi tingkatan kedua yaitu Allah didapatkan sesuai apa yang diusahakan. Ini namanya karunia. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Bukakanlah pintu karunia. Kemudian tingkatan ketiga ada yang memberikan rezeki sesuai dengan tingkat kesyukurannya. Pemanfaatannya. Semakin banyak syukurmu semakin ditambah lagi. Amin. Kalau ibu kasih orang makanan terus dia tidak makan mau kasih lagi dia? Enggak, karena tidak dimanfaatkan. Kalau dikasih baju tapi dia bisa pakai, digunakan tiap hari, maka dikasih lagi. Ada pemanfaatan rezeki. Yang keempat, Allah berikan lagi kepada tadi yang sudah dibahas oleh Ustaz Abdul Kafi tentang adanya orang bertawakal. Maka luar biasa tambahannya. Makanya ada ayat 1000 dinar tuh. Ya, siapa yang ada utangnya, baca itu. Besok pagi bayar, insya Allah lunas. Kenapa rezeki itu dibangun di waktu subuh? Allah memberikan rezeki pada waktu hambanya antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Makanya termasuk salah satunya adalah
kesehatan. Ini orang-orang yang bangun pagi, insya Allah termasuk umat yang didoakan oleh Nabi. Rasulullah SAW mendoakan umat yang senantiasa bangun pagi. Bu, sekarang ibu sudah dapat rezeki kan? Karena pagi-pagi ibu ke sini. Kalau telat ibu di luar. Itu ada beberapa laki-laki tidak bisa masuk. Kasihan dia. Satu mobil lagi Ustaz Habib Novel. Apalagi lebih semangat daripada orang yang bangun kesiangan. Orang yang bangun pagi semangatnya akan datang. Bahkan lebih sehat dan lebih berenergi dibanding orang yang telat bangun. Sehingga tingkat depresinya orang yang bangun pagi jauh lebih baik, artinya lebih bisa lebih mengurangi. rendah. Lebih rendah, artinya bisa menanggulangi. 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 Soalnya aku lagi sariawan. Oh lagi sariawan, pantes tadi. Jadi kalau misalnya lagi sariawan sukanya makan padang. Padahal kalau nggak sariawan sukanya makan makanan padang. Aduh, Masya Allah luar biasa ya. Tapi itu adalah intinya bicara masalah semangat juga pengaruh ya Allah tawakal. Kenapa sih Ustaz? Kok bajunya lebih bagus dari saya? Itu emang disetting begitu Ustaz, maaf ya. Makasih banyak atas tausiahnya. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, sebelum kita mendengarkan tausiah lanjut dari guru-guru kita kasih kesempatan dulu dong sama bintang tamu kita nih, ada Pak Bustamam. Pak, izin, boleh ada yang mau ditanyain? Silakan. Sini aja duduk aja nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh, saya temenin. Ustadz, Iya. Ustadz Habib, bagaimana ya kalau saya yang saya lakukan ya memang ya dengan pertama sekali tawakal, kemudian ya dengan bekerja keras, ya gitu Ustadz. Nah masalahnya anak-anak muda nih ya zaman sekarang ya Pak. Tadi Bapak kan kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Ya. Bapak juga pengen kasih nih kalau bisa dijauh juga para guru-guru. Anak-anak muda ini zaman sekarang ini kalau suka ngadepin resiko bisnis tuh gampang banget stres ya. Gampang banget nyerah. Bener ya Bu ya? Iya. Bener gak Bu? Iya. Anak-anak muda ya Bu ya? Nah gimana mungkin dari tips nih guru-guru kita nih dari ustadz-ustadz ya. Bagaimana caranya anak-anak muda nih dikasih masukan dari guru-guru supaya nggak gampang nyerah akan berbisnis. Seperti apa? Mungkin yang pertama dari Habib Bagir aja jawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang mau berusaha itu pasti memikirkan resiko ya. Betul. Tapi memang dalam setiap apapun yang kita usahakan pasti ada resikonya. Bukan hanya sekedar usaha atau dalam menjalani hidup pun pasti ada resiko. Tapi mana yang lebih sekiranya lebih baik, lebih dimudahkan? Coba, mendingan berusaha atau tidak berusaha sama sekali? Yang mendingan berusaha dong. Berusaha. Kalau Sebab berusaha kita kalau tahu. berusaha ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil. Jadi penyemangatnya untuk kita biar kita tidak menyerah adalah kita berusaha. Makanya dalam ayat 1000 dinar, guru kita tadi Ustadz Maulana menyampaikan, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah cukup baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi dalam ayat itu kita perhatikan, Allah suruh kita apa? Bertakwa dulu baru Allah berikan jalan keluar. Jadi usaha dulu, baru insya Allah akan ada hasilnya. Masya Allah. Nah, kalau kita nggak ada usaha, maka kemungkinan hasilnya pun pasti nol. Orang nggak pernah ada usahanya. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang ini kebanyakan baru usaha satu kali gagal udah berhenti. Betul. Ini Bapak Bustamam sampai rumahnya kebakaran, ya. Ngalamin semua segala sesuatunya, tetap bangkit lagi. Jadi jangan pernah menyerah, usaha terus ya. Kalau orang nyebar jala ya, nyebar jala tuh kan lebar tuh. Paling nggak dapat berapa ikan nangkap ya Bu ya. Kalau nggak ditebar dapat nggak ikannya Bu? Nggak dapet ya, ini Masya Allah luar biasa. Nah kalau tadi kan dari Pak Bustamam pertanyaannya bagus banget ya. Sekarang kita kasih kesempatan sama jamaah yang di studio. Nih mungkin ibu-ibu punya masalah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Bu. Ayo. Yang mana nih? Sebentar. Oh Allah. Iya Bu, ibu takut banget gak kebagian. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Sulastri dari Majelis Taklim Baju Mulya Juwana Pati. Tepuk tangan dong.
Dari Pati, Masya Allah. Silakan Bu. Ustadz, gimana kunci sebuah kesuksesan adalah dari dukungan keluarga. Tapi jika salah satu keluarga kita yang tidak suka dengan kesuksesan yang kita peroleh itu gimana? Oh ya Allah cepet amat Ibu ngomongnya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Tapi ngerti maksudnya. Jadi kalau yang namanya usaha nih Habib Novel nih ya. Kalau misalnya seandainya kita sukses, kadang-kadang ada keluarga nih yang kagak suka sama kita. Jadi kadang misalnya dia nggak mendukung bagaimana nih Bib? Gitu, nggak mendukung dari keluarga. Seperti apa baiknya? Silakan Bib dijawab. Ya, terima kasih Bu. Ngomong-ngomong Bu, saya ini turunan Pati Bu. Keturunan Pati. Iya. Tapi ngomongnya pelan, Ibu ngomongnya cepet. Ya, saya turunan Pati. Pati. Jadi kalau dibilang ada yang gak suka, ada yang kemudian mencibir ya. Apa emang bisa sukses kamu? Ibu aja udah begini bertahun-tahun gak berhasil gitu ya. Paman udah begini puluhan tahun gak berhasil. Emang kamu bisa gitu ya. Ya, jangan dijawab dengan keras, dengan ketus, senyum saja dan katakan doakan. Doakan, insya Allah saya berhasil. Nah, kemudian tunjukkan niat. Ya, tunjukkan nih niat. Untuk apa? Menyenangkan orang-orang yang tadi ngomong kita nggak akan berhasil. Ya Allah, saya berniat, saya akan belikan dia rumah 5. Amin. Oh ya, niat aja dulu yang penting gitu ya. Kalau niat aja udah pelit, mana bisa kaya. Iya benar. Niat aja udah pelit, jadi niatnya yang besar itu. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Ya, dengan terus hati bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah saya nggak bisa, tapi engkau bisa. Ya Allah saya nggak mampu, engkau maha mampu. Ya Allah saya lemah, tapi engkau maha kuat. Sehingga nggak ada buat seorang yang udah tawakal sama Allah Taala, kata menyerah. Ya, tidak ada kata menyerah. Dan tidak ada kata gagal. Gak ada kata gagal. Gagal itu adalah sebuah keberhasilan. Gagal adalah sebuah keberhasilan. Jadi kalau orang mau berhasil, gak mau gagal, gak mungkin bisa berhasil. Bayi itu mau belajar jalan merangkak dulu. Ya merangkak dulu, jatuhnya mungkin puluhan ribu kali sampai dia bisa berjalan. Jadi begitu Bu. Masya Allah ya Bu ya. Jadi jawabannya simpel nih Bu ya. Dengarkan aja, kasih senyum, terus minta doain supaya ibu berhasil. Dan buktikan kalau ibu bisa. Tepuk tangan dong, ini luar biasa. Ini bagus, jawabannya simple tapi padat semuanya dapat nih. Jamaah! Kita lanjut lagi nih, seperti tadi nih sambungannya sama ibu. Mungkin banyak juga ya yang udah mulai usaha, yang udah dirintis, udah maju. Banyak orang yang sinis yang gak suka ya Bu ya. Ada yang begitu Bu? Ada yang bilang ngirimin macem-macem nih, biar usahanya jatuh ya kan. Nah tapi ada yang bilang juga kalau emang itu udah rezeki kita, katanya nggak ada yang bisa ngalangin rezeki kita. Apa bener seperti itu? Tapi kok kita lihat kenyataannya banyak juga orang yang begitu-begitu berhasil ngejatuhin ya. Ya seperti apa penjelasannya, kita minta penjelasan kembali dari guru kita nih. Habib Bagir, mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa semua. Ketika kita berusaha, ketika kita menjalani ya ikhtiar kita ya, di mana kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rizki yang pertama datang dari Allah. Ada pertanyaan. Sebenarnya kalau seperti orang laki-laki mungkin kepala rumah tangga. Apa kita bisa sebut namanya dia pemberi rizki atau pemakan rizki? Pemberi rizki apa pemakan rizki? Pemakan rizki. Sebab pemberi rizki adalah Allah. Siapapun dia. Pemberi rizki adalah Allah. Apapun usahanya, apapun kedudukannya, pemberi rizki adalah Allah. Jadi pertama kita harus yakin kepada Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Nah, itu saja kepada kepala rumah tangga, apalagi kepada yang lainnya. Jadi kita jangan pernah khawatir. Harus yakin Allah lah yang memberi rizki untuk kita. Percaya itu. Yang namanya rizki gak akan ketukar. Dan gak akan nyasar. Ya, ketika kita kejar, kita usaha, insya Allah gak kita kejar aja sampai. Gak kita kejar aja sampai. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, Mathalur rizki allati anta tatlubuhu kamathali dhilli ladhi yamshi ma'ak.
anta la tudrikuhu muttabi'an wa idza khalaita anhu taba'ak. Perumpamaan rizki itu seperti perumpamaan bayangan kita sendiri. Ya, rizki yang kita cari, yang kita usaha, seperti perumpamaan bayangan sendiri. Kadang kita kejar pun gak bisa. Bayangan kita mau kejar, bayangan kita gak mampu. Tapi kalau kita jalan kemana dengan usaha yakin kepada Allah, rizki itu ikut sama kita. Yang penting ada usaha, ada usahanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah jamin semua rizki. Qad dhamin ta'ala birizqil gawam fi kitabim munzal nuran lil anam. Allah sudah menjamin rizki kita. Ya, rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran pun disebutkan. Tadi guru kita Ustaz Maulana sudah menyampaikan. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidaklah segala sesuatu yang melangkah di atas muka bumi kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya. Allah lah pemberi rizkinya. Jadi jangan kita khawatirkan, jangan kita takut. Ya, jangan ada rasa khawatir, ada yang menghalangi kita atau ada yang menjadikan rezeki kita tidak sampai. Ya, sebab apa? Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Rizki yang bukan milik kita tidak akan sampai kepada kita. Dan rizki kita tidak akan nyasar dari kita. Artinya pasti akan sampai. Bahkan mohon maaf, rizki kita itu lebih tahu alamat kita dibandingkan pikiran kita sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan fulan rezekinya di sini, fulan rezekinya di sini. Bahkan dari semasa kita di dalam perut ibu sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan rezeki untuknya. Tinggal yang perlu dari kita adalah berusaha, kita ikhtiar. Ya kadang mohon maaf seperti tadi disampaikan oleh guru kita ngarepin rezeki yakin Allah kasih rezeki, yakin Allah kasih rezeki. Tapi apa? Usahanya enggak ada. Ya, usahanya enggak ada. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezekimu dan semua yang dijanjikan oleh Allah. Fa wa rabbis sama innakum wa sama'i wal ardi innakum lahaqqum mithlu ma annakum tantiqun. Maka sumpah demi yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya kalian sudah benar seperti yang kalian katakan. Kita kadang-kadang kalau ngomong gini enggak? Kayak Mas Fadli ngomong, rizki dari Allah, bener. Tenang aja rizki dari Allah. Aja. Tapi mohon maaf, kadang hati kita nggak sesuai dengan ucapan. Ah benar, masih bingung, masih ngerasain nih, ya Bu ya? Masih ragu ya gitu makan ya? Besok, gimana rizki, waduh usaha saya kayaknya diinin orang nih. Nah. Padahal sebenarnya kalau seandainya bicara masalah rizki, mau kemanapun kita itu pasti akan ngikut. Kalau memang itu bukan rezeki kita, sebenarnya kita harus berpikir positif. Oh ternyata memang rezeki kita cuma sampai di situ aja. Yang untuk kerjaan itu, seandainya gitu ya. Ini Masya Allah. Gak dari situ bisa dari yang lain. Amin. Allahu Akbar. Jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya Habib Bagir. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua nih jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran kita di surah Al-A'raf ayat 57 bersama guru kita Ustadz Abdul Kafi. Dan juga nanti kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang lain. Dari Ustadz Maulana dan juga Habib Novel. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Niatkan bekerja hanya karena Allah saja. Niatkan untuk sukses hanya karena